Udah selesai. Oke. Kelihatannya banyak yang nggak hadir ya teman-teman. Siapa nih yang nggak hadir? Sama Sutri, Nisan, sama Abi, Bu. Kenapa? Sakit. Apakah ada surat? Udah ibu lagi kerja. Oke, semoga teman-teman yang tidak hadir karena sakit segera diberi kesembuhan dan bisa melakukan aktivitas pembelajaran seperti yang biasanya. Amin. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu ada ekspresi ini sedikit. Boleh? Misalnya ibu mau tunjuk ya, misalkan barisan yang ini ada. Kalau ibu tunjuk barisan ini, kalian jawab ting. Ibu boleh pindah satu orang. Kalau barisan ini ibu tunjuk, jawab tung. Kalau barisan ini neng, kalau barisan ini dung. Boleh ikuti? Boleh. Cobain ya. Semuanya. Yang keras ya. Ting tung, peng tung, peng tung, ting peng tung, ting dung. Semangat ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran gangguan perilaku. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai volume Bluetooth. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini ada 3 gambar. Mana yang teman-teman masuk Bluetooth? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Satu, satu, tiga. Nah, sementara ada grafiknya ya, untuk membedakan mana Bluetooth dan mana yang bukan. Gambar ini apa? Es krim. Coba yang ini bangun ruang apa? Bisa. Oke, ayo ingat kembali. Nah, sebelum masuk ke materi, ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya nih. Kalian masih ingat apa yang dituju? Ingat. Ada yang jawab? Boleh, jawab. Jadi kerucut adalah ruang tridimensi yang memiliki arah satu lingkaran dan satu titik puncak. Oke, sudah benar ya. Apa ini? Ada yang masih ingat nggak unsur-unsur dari cerita kalian? Ada. Siapa yang jawab? Dari sirkuit, jari-jari, sama puncak runcut. Nah, selanjutnya unsur perkaannya apa dulu? Apa itu unsur perkaannya? Untuk
Bu Jenny memenangkan pangsa harga Rp350.000. Dengan harga tersebut, Bu Jenny hanya mendapatkan tumpeng dengan diameter 30 cm dan tingginya 20 cm. Untuk membuat tumpeng tersebut agak padat, maka ditambahkan volume dari tumpeng tersebut. Ada yang tahu apa yang ditambah dari tanyakannya? Diameter dari Berapa? diameternya 30 cm, tinggi tujuhnya 20 cm. Nah, maka yang kita harus cari itu adalah volume dari tumpeng itu tersendiri. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membentuk kelompok. Di sini boleh dibagi kelompok. Kelompok kanan, kelompok kiri aja ya. Sebentar. Nah, ini teman-teman aja. Nah, dalam pelajaran tersebut ada dua aktivitas. Nah, kalian tentukan dalam kelompok kalian siapa yang akan dua orang yang akan mengerjakan aktivitas satu dan dua orang lagi yang akan mengerjakan aktivitas dua. Boleh pada ditentukan? Sekarang yang aktivitas satu boleh ke depan terlebih dahulu. Yang akan mengerjakan aktivitas satu boleh ke depan terlebih dahulu. Berdua dari mungkin yang mengerjakan aktivitas satu. Oke. Nah, yang mengerjakan aktivitas dua boleh mengerjakan di sebelah sini. Dan yang aktivitas satu di sebelah sini. Kan ini kan aktivitas dua. Nah, kalian silakan diskusikan. Untuk yang aktivitas satu silakan diskusikan untuk menyelesaikan aktivitas satu, dan untuk yang aktivitas dua silakan selesaikan bagaimana menyelesaikan aktivitas dua. Oke, ini kasih waktu 2 menit. Baik, Bu. Oke, sudah? Tiga puluh detik lagi. Sudah? Satu aja, aktivitas satu aja. Sudah. Oke, sudah. Untuk aktivitas satu boleh kerjakan ini. Sudah, semuanya. Nah, bentar ya. Sudah? Nah, silakan kalian kembali pada kelompoknya masing-masing yang tadi. Saya coba ulang. Nah, kalian yang memegang kertas coba jelaskan pada kelompoknya mengenai aktivitas yang sudah dikerjakan. Ibu ada waktu 1 menit. Sudah? Nah, sekarang tiap kelompok mempresentasikan di bawah media depan mengenai aktivitas satu dan aktivitas dua. Ini ada waktu 1 menit untuk mempresentasikan.
ini kan 48 kaki sama dengan 1/3 dikali kuadrat dikali 12. Jadi 48 sama dengan 4 dikali M kuadrat. M kuadrat sama dengan 12. M sama dengan angka 12 menghasilkan yang itu sekitar 2/3. Jadi dari saya hasil kalori ini adalah 2/3 cm. Kesimpulannya, jika diketahui volume dari salah satu unsur lainnya, seperti dari jari atau tinggi, kita dapat mencari unsur yang belum diketahui dengan menggunakan rumus tersebut. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah melanjutkan hasil aktivitas 1 dan aktivitas 2-nya. Selanjutnya, Ibu ada LKPD. Dimana kalian boleh kembali ke kursinya masing-masing. Ulangan kerjakan dan jangan berhenti. Ibu kasih waktu 2 menit untuk mengerjakannya. Baik, Ibu. Nah, teman-teman bisa membaca buku atau bahan bacaan di bapak yang sudah Ibu sediakan. Di sana terdapat buku ya, teman-teman bisa membacanya. Oke, satu kali lagi. Silakan, ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Oke, waktu sudah habis, mulai dulu ya. Ya. Nah, sebelum di sini Ibu menyediakan alat untuk mengerjakan agar kita memudahkan mencari volume tabung itu dengan menggunakan software GeoGebra. Ini sudah Ibu ada tutorialnya Ibu. Nah, kita langsung saja ya. Kalian boleh scan barcode-nya. Nanti kalian boleh di rumahnya untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan software GeoGebra. Namun, sebelum kita masuk ke sesi akhir pembelajaran, di sini Ibu ada alat peraga untuk membuktikan volume tabung, volume brosur. Nah, di sini Ibu menggunakan iya. Di sini Ibu menggunakan alat peraga Poheta. Poheta. Oke, mana Poheta itu adalah volume tabung dengan volume brosur dengan pendekatan tabung. Kenapa bahan brosur sendiri teman-teman? Nah, di sini kan ada bahan, di sini berbentuk tabung. Di sini Ibu sudah membuatkan brosur. Nah, di mana aliran brosur sama aliran tabung itu sama, bagian itu sama. Nah, kita buktikan bahwa rumus dari volume brosur itu sama dengan ada hubungannya dengan volume tabung. Kita ambil referensinya, kita isi ke memahami brosur. Karena ini peluangnya itu harus ketemu. Nah, ini programnya teman-teman kita pindahkan ke dalam 1. Ini 2. Ini 3. Nah, tadi kan kita sudah mengisi semua rumusnya dengan beras 3 kali dan ini tabung ini atau ini sudah terisi penuh oleh beras sehingga
mengerjakan